Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari Program Studi Profesi Apoteker Angkatan 36 Universitas Muhammadiyah Surakarta atas nama Azan Aulia Mahfudho Sarjana Farmasi dan Cita Primadahari Anugrahini Sarjana Farmasi dengan dosen pembimbing Apoteker Teguh Imanto Magister Farmasi akan membahas mengenai wasir loh. Mari kita simak yuk videonya. Nah, pada bahasan yang pertama, wasir itu apa sih? Wasir atau ambeien yang dalam istilah medis dikenal dengan hemoroid adalah pembekakan atau pembesaran pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum, serta dubur atau anus. Wasir merupakan penyakit yang dapat menyerang segala usia, namun umumnya lebih sering menimbulkan keluhan pada usia 50 tahun atau lebih. Selanjutnya, wasir terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ada hemoroid internal. Hemoroid internal muncul di dalam saluran rektum, tidak nyeri, namun bisa menyebabkan feses berdarah. Hemoroid internal sering terdapat pada 3 posisi primer, yaitu kanan depan, kanan belakang, dan kiri lateral. Dan jenis wasir yang kedua ada hemoroid eksternal. Hemoroid eksternal muncul di luar anus, terasa gatal atau nyeri, terkadang bisa robek dan berdarah loh. Biasanya benjolan ini keluar dari anus jika penderita mengejan, namun bisa dimasukkan kembali dengan cara menekan benjolan tersebut dengan jari. Untuk tingkat keparahan wasir ada 4. Stadium 1, disertai tetesan darah merah segar saat buang air besar, atau biasanya benjolan tersebut menjadi di dalam atau internal hemoroid. Stadium 2, benjolan keluar tiap buang air besar, namun bisa masuk kembali setiap berhenti mengejan, tanpa perlu tindakan khusus. Stadium 3, benjolan keluar saat mengejan dan memasukkan benjolan tersebut dengan bantuan dorongan dari luar. Stadium 4, terdapat benjolan keluar, nyeri luar biasa, terjadi perdarahan, serta tidak bisa didorong kembali. Berikut ini adalah tanda dan gejala wasir. Yang pertama, perdarahan setelah BAB, biasanya tanpa disertai nyeri dan gatal di anus. Yang kedua, benjolan di anus yang dapat menciut secara spontan dan hal ini merupakan karakteristik dari hemoroid. Yang ketiga, nyeri dan rasa tidak nyaman di anus dirasakan bila timbul komplikasi trombosis atau sumbatan komponen darah di bawah anus dan benjolan keluar dari anus. Yang keempat, basah, gatal, dan higien yang kurang di anus akibat pengeluaran cairan dari selaput lendir anus disertai perdarahan yang merupakan tanda dari hemoroid internal. Nah, apa ya sebenarnya penyebab wasir? Wasir dapat disebabkan karena beberapa hal diantaranya yaitu 1. Kurang konsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. 2. Duduk terlalu lama sehingga tubuh tidak aktif bergerak sehingga dapat memicu terjadinya sembelit yang merupakan salah satu penyebab wasir. 3. Mengangkat beban terlalu berat dapat menyebabkan peningkatan tekanan pada rektum. Sebaiknya, angkat beban dengan posisi yang benar, yaitu pusatkan berat di lutut atau punggung. Yang keempat, kondisi sembelit atau konstipasi yang dapat menyebabkan mengejan terlalu keras saat buang air besar, sehingga meningkatkan tekanan intraabdomen anus. Yang kelima, yaitu kondisi kehamilan. Pada wanita hamil, janin pada uterus dan perubahan hormonal menyebabkan pembuluh darah hemoroidalis meregang. Namun, hemoroid pada wanita hamil hanya merupakan komplikasi yang bersifat sementara. Yang keenam yaitu faktor usia. Pada usia semakin tua, terjadi degenerasi dari seluruh jaringan tubuh. Juga otot sfinkter pada anus menjadi semakin tipis. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah wasir dan terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan jika seseorang mengalami wasir? Yang pertama, yaitu penerapan pola hidup sehat dengan cara berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup selama 7 hingga 9 jam per hari. Yang kedua, yaitu perbaikan pola makan dan minum. Dapat dilakukan dengan 1. Banyak minum air putih sekitar 2 liter per hari. 2. Konsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur. Yang ketiga, menghindari terlalu sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Yang ketiga, yaitu perbaikan perilaku defekasi. Dapat dilakukan dengan cara 1. Tidak mengejan terlalu keras saat buang air besar.
2. Memperbaiki posisi buang air besar dengan sedikit berjongkok atau menggunakan kloset jongkok. Pada kondisi jongkok, sudut anorektal menjadi lurus ke bawah sehingga diperlukan usaha yang lebih ringan untuk mendorong tinja ke bawah atau keluar dari rektum, sehingga tidak diperlukan usaha terlalu keras untuk mengejan. Yang ketiga, tidak menunda buang air besar dan menghindari terjadinya sembelit atau konstipasi dengan penerapan pola hidup yang sehat. Jika seseorang menderita wasir, obat apa saja yang dapat dikonsumsi? Sebelum membeli obat, terlebih dahulu periksakan kondisi wasir kepada dokter. Kemudian, penderita wasir dapat membeli obat-obat berikut ini di apotek terdekat. Terapi lini pertama yaitu golongan jamu yang dapat dibeli bebas di apotek, yaitu Ambeven dan Venaron kapsul. Terapi lini kedua dengan golongan obat keras yang harus dibeli dengan resep dokter. Contoh obatnya yaitu 1. Fenosmil kapsul, 2. Hemokain salep, 3. Boraginol N salep. Obat yang keempat yaitu Boraginol S salep, 5. Boraginol N suppositoria, 6. Boraginol S suppositoria. Hal yang harus diperhatikan mengenai pengobatan wasir adalah obat jamu dapat dibeli dengan bebas di apotek, sedangkan obat keras harus dibeli dengan resep dokter. Sebelum membeli obat, periksakan kondisi wasir kepada dokter. Jika setelah minum obat tidak ada perbaikan gejala, segera kembali periksa ke dokter untuk menentukan terapi yang sesuai. Gunakan obat sesuai instruksi dari apoteker atau dokter. Selalu perhatikan aturan penggunaan obat yang tertera pada brosur atau etiket obat. Terima kasih sudah melihat video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tersenyum hari ini. Tanya obat, tanya apoteker. Sampai jumpa di video selanjutnya.